Kalau gitu Mas Huda, sebenarnya PKB dari Gus Muhaimin yang ingin bertemu dengan Bu Mega ini karena desakan halus begitu dari PKB kepada Gerindra yang belum juga mengumumkan bacawa pres pendamping Pak Prabowo yang merupakan kandidat terkuatnya adalah Gus Muhaimin. Ya, saya ingin memulai jawaban ini dengan hasil survei dari berbagai lembaga ya, termasuk lembaganya Mas Jayadi misalnya. Sampai hari ini hasil survei elektabilitas calon presiden, baik misalnya dari yang muncul 3 figur ya, Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies, belum ada yang mencapai angka psikologis 40%, apalagi 51%. Artinya sangat dinamis. Dan salah satu yang menandai dinamis ke depan, karena belum ada yang memenuhi angka psikologis aman 51%, hasil survei elektabilitas calon-calon presiden ini adalah penentunya adalah calon wakil presiden. Dan pada konteks ini saya kira wajar semua poros sedang terus menunggu berbagai ikhtiar untuk melihat dan membaca, saling mengintip. Misalnya Mas Basara sampai hari ini juga belum mendeklarasikan cawapresnya misalnya. Di Gerindra dan PKB juga belum, dan seterusnya. Nah, artinya posisi cawapres menjadi sangat penentu ketika elektabilitas calon presiden yang 3 ini belum memenuhi angka psikologis aman. Saya kira Mas Jayadi termasuk nama Gus Muhaimin sendiri? Nah, pada konteks itu kan pilihan Gus Imin kan sementara ini sebagai calon wakil presiden. Beliau punya rumah di Jawa Timur gitu, dan dalam lanskap hitungan pilpres dari 2 kali pilpres, Jawa Timur termasuk rumah yang menjadi penentu gitu. Dan pada konteks itu saya kira suasana ini menjadi begini, saling mengintip antar poros koalisi. Dan saya kira wajar-wajar saja. Dan pada konteks itu komunikasi menjadi sangat terbuka dan cair. Dan oleh itulah juga yang dilihat dari PDIP sendiri, Mas Basara, bahwa nama Gus Muhaimin ini menjadi daya tawar yang cukup, merupakan salah satu terbaik begitu, karena tadi mempunyai suara di Jatim untuk melengkapi Pak Ganjar. Kira Caimin kan punya 2 poin penting. Poin pertama, beliau adalah dikenal oleh publik sebagai bakal calon wakil presiden yang potensial. Kemudian yang kedua, memiliki partai politik sendiri. Beliau ketua umum dan jabatannya di PKB saya kira cukup strategis ya untuk mengendalikan partai ini, menjalankan mesin politiknya. Saya kira 2 kelebihan itu dimiliki oleh Gus Muhaimin. Tetapi di sisi lain saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda, bahwa benar situasi politik saat ini, setidak-tidaknya per hari ini, semuanya itu masih cair. Pertama dari sisi blok partai politik peserta kerjasama. Belum ada partai politik peserta kerjasama yang boleh dikatakan permanen. Semuanya in the last minute dapat berubah. Nah, politik kita adalah sesuatu yang sangat dinamis sekali. Yang kedua, posisi bakal calon presidennya sendiri juga semakin dinamis. Tadi dijelaskan oleh Mas Huda bahwa fluktuasi elektabilitas bakal calon presiden juga masih turun naik. Yang satu-satunya partai politik yang sudah definitif dapat mencalonkan sendiri bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya adalah PDI Perjuangan, karena dia telah memenuhi ambang batas 20%. Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada publik, kepada teman-teman partai politik yang lain, bahwa kita juga menganut falsafah gotong royong. Sehingga oleh karena itu, sekalipun kami memiliki strong point untuk dapat mengusulkan sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, kami tetap membuka diri untuk bekerja sama. Termasuk dengan merangkul banyak partai sebanyak mungkin, Mas Basara. Termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan catatan, sekali lagi, kami menghormati kedaulatan setiap partai politik, terutama yang juga sudah menjalin kerjasama politik, ya, seperti PKB dengan Gerindra. Itu tentu kami tidak mau masuki jurisdiksi kedaulatan partai politik masing-masing. Artinya, kalaupun in the end telah terjadi perubahan blok kerjasama politik, misalkan PKB menjadi bergabung dengan PDI Perjuangan, itu harus kembali kepada kedaulatan, keputusan yang berdaulat dari PKB sendiri. Itu saya kira etikanya, Audrey. Oke, kalau gitu Mas, jadi sebenarnya mungkin nggak hal ini terjadi? Yang mana? Yang koalisi itu? Antara yang PKB berkoalisi bersama dengan PKB?
Ya tentu tentu mungkin ya, tetapi masalahnya pertama PKB sudah punya koalisi Hmm. dan posisinya cukup kuat di situ. Seperti kata sejumlah petinggi Gerindra, Pak Caimin menjadi salah satu calon terkuat untuk menjadi cawapres. Tapi kalau bertemu dengan PDIP, berarti artinya dalam tanda kutip mau menekan jangan-jangan, karena kan belum deklarasi baca pres. Ya tergantung bagaimana itu apa namanya internal komunikasi di tingkat Gerindra sama PKB ya. Jadi bisa saja ini apa tadi itu membangun komunikasi politik secara umum bisa jadi begitu. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung lagi dari perspektif, nah sekarang kita coba hitung dari perspektif apa namanya Ganjar misalnya ya. Pak Ganjar itu sangat kuat di Jawa Tengah meskipun tidak terlalu dominan ya, tidak sampai 60% sementara ini. Dia juga kuat di Jawa Timur, bersaing ketat saat ini dengan Pak Prabowo. Tapi Ganjar cukup lemah di Jawa Barat, Banten itu cukup lemah. Karena itu kalau kita menghitung jadi 6 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar itu 5 ada di Jawa, kecuali DIY 5. Jadi Ganjar memerlukan apa namanya perkuatan dari segi calon wakil presiden itu di daerah terutama Jawa Barat dan Banten. Nah, siapa yang bisa carry out di situ? Bukan Caimin. Oke, itu, siapa? Ya, misalnya Ridwan Kamil misalnya, atau malah Sandi Uno bisa lebih kuat di situ. Jadi maksud saya masih agak jauh bagi PDIP untuk menawarkan posisi wapres kepada Caimin. Karena ada calon-calon lain yang ada 10 itu ya. Jadi artinya Mas Jayadi mau katakan kalau Pak Ganjar dengan Gus Muhaimin kurang kompetitif, tidak mungkin. Ya tentu begini. Kalau misalnya kita bikin simulasi banyak calon bakal pasangan, sebetulnya 3 nama tertinggi itu calon presiden disimulasikan dengan Caimin, dengan Erlangga Hartarto, dengan apalagi Sandi, Erik dan sebagainya itu. Kalau disimulasi saling silang itu, memang ada yang sedikit lebih unggul, ada yang sedikit lebih kalah, tapi secara keseluruhan itu belum seperti kata ini Gus Saiful Huda tadi, belum membuat mereka mencapai kalau 3 pasang yang maju, belum membuat pasangan itu mencapai angka psikologis 40% yang bisa cukup punya peluang besar untuk menang putaran pertama, gitu, apalagi 40%. Jadi pilihan-pilihannya menjadi banyak. Pertimbangan kualitatif itu menjadi penting juga ya. Nah, mengapa misalnya meskipun secara elektoral mungkin Caimin PKB kurang menarik bagi Ganjar dari segi elektoral hitung-hitungan kuantitatif, ya. Tapi secara kualitatif itu seperti diuraikan oleh Mas Basara tadi, juga Mas Saiful Huda bahwa dalam posisinya kuat di Jawa Timur, PKB, NU di Jawa Timur itu menganggap yang mewakili NU itu kan PKB di Jawa Timur. Jadi secara kualitatif itu penting bagi Pak Ganjar. Meskipun ada nama lain ya selain Gus Muhaimin ya, misalnya di NU. Makanya maksud saya ada banyak poin-poin penting di setiap calon wakil presiden ini, termasuk Gus Muhaimin bagi Pak Ganjar, bagi Pak Anies maupun bagi Pak Prabowo. Nah sekali lagi saya melihat kalau di antara 2 kutub Caimin, antara PDIP sama Gerindra. Pada ini tarikan ke Gerindra jauh lebih kuat, double menurut saya dibandingkan dengan ke PDIP. Oke, kalau gitu pertanyaannya untuk ke Mas Basara dan juga Mas Huda, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari pertemuan antara Gus Muhaimin dengan Bu Mega? Kalau masing-masing tadi sudah ada takarannya, Mas Basara. Masih di mute, Mas? Sudah didengar suaranya? Ya, aman. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, banyak sekali alasan kenapa PDI Perjuangan dapat bertemu dengan PKB. Ada alasan kelembagaan, kita punya kerjasama politik yang cukup panjang, alasan humanisme, hubungan Gus Muhaimin dengan Bu Mega yang sangat dekat, dan lain sebagainya. Nah, saya kira di dalam konteks kerjasama partai politik ini, seperti yang juga tadi ditegaskan oleh Mas Saiful Huda, semuanya tuh masih sangat cair dan dinamis ya. Politik is an art possibility, seni dari segala kemungkinan. Nah, menurut saya segala kemungkinan itu yang sekarang ini tengah dilakukan exercise oleh masing-masing partai politik, termasuk juga itikat baik PKB untuk ketemu dengan dalam hal ini Gus Muhaimin ketemu dengan Bu Mega, kemudian juga PDI Perjuangan berinisiasi untuk merealisasi pertemuan itu. Tentu kita melihat hal-hal yang kita anggap penting untuk kemungkinan di masa-masa
yang akan datang itu dapat dilakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka kerjasama politik itu. Jangan lupa Audrey, pendaftaran pasangan calon presiden, calon wakil presiden itu masih bulan Oktober. Sampai dengan bulan Oktober itu segala kemungkinan politik itu terjadi. Ya, bisa saja kerjasama politik antara Gerindra dan PKB itu kemudian di tengah jalan karena alasan-alasan tertentu tidak berlanjut dan lain sebagainya. Itu semua sekali lagi secara politik hal itu masih sangat dimungkinkan. Sampai last minute ya gitu ya maksudnya Mas Basara ya? Pasti akan ada manfaatnya. Ya, pertemuan antara PKB dengan PD Perjuangan, dua partai politik yang memiliki platform yang sama, nasionalisme religius dan religius nasional, begitu, lalu kemudian punya kerjasama politik yang panjang. Baik. Dan pertemuan silaturahmi kebangsaan semacam itu penting untuk mengademkan suasana masyarakat kita menjelang Pilpres, dan di sisi lain segala kemungkinan politik itu tentu dibicarakan dan bila perlu dijemput untuk menjadi kerjasama yang konkret ke depannya. Oke, kalau gitu Mas Huda bukan hanya silaturahmi, tapi pasti ada yang ingin dicapai lah dalam waktu ke depan ya, atau mungkin secepatnya nanti pada saat jelang pendaftaran atau pada saat Pilpres nanti. Kalau gitu apa yang diinginkan PKB dari pertemuan itu nanti? Ya ini step by step sudah jalan. Kemarin Mas Hasto datang ke kantor DPP, terus kemudian antar fraksi kemarin sudah ketemu, sudah saling cocok. Bahkan katanya ini sudah dititipin juga ya sejumlah masukan ya untuk disampaikan ke Bu Mega, rahasia kan? Persis. Ini ya. Kemeja Bung Saiful Huda dengan saya ini nggak janjian, ternyata sama ini sama-sama kemeja. Bertiga ya, cocok kali ya nih ya berarti artinya. Saya ini juga begitu. Silakan Mas Huda. Jadi ini tahapannya sudah kan step by step sudah dilalui saya kira. Kalau sesuatu step by step dilalui berarti ada kesungguhan di dalamnya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, proposal PKB tunggal, yaitu dimanapun koalisi PKB mendorong Gus Imin sebagai cawapres. Dan termasuk ke PDIP itu juga yang ditawarkan ya, berarti? Persis. Oke, terima kasih Mas Elfuda, terima kasih juga Mas Ahmad Basara, terima kasih juga Mas Jayadi Hanan sudah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Setelah ini, saudara, kami punya informasi lainnya di Kompas Petang. Di antaranya adalah selama masa perkenalan, masyarakat bisa mencoba LRT Jabodebek dengan tarif Rp1 saja. Ini untuk berbagai rute sampai dengan 15 Agustus 2023. Usai jeda kami akan membahas lengkapnya untuk Anda. Ada juga informasi dari seorang jemaah haji perempuan asal Makassar, Sulawesi Selatan yang mengenakan pakaian khas Bugis bertabur emas 180 gram mulai dari kalung hingga gelang.